warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah cara terhubung dengan Allah. Yang ini sudah tidak ada yang ngerti ya. Dan cara terhubung ini nggak bisa dimanipulasi. Kalau nggak ketemu jalan dan caranya nggak bakal ngerti. Walaupun orangnya niat, orangnya mau, orang yang berusaha, tapi kalau nggak ketemu jalannya nggak bisa. Silakan baca di Al-Maidah 35. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Sama seperti syahadat, kalau kau nggak ketemu di manakah sifat wujudnya Allah, kau nggak akan bisa bersyahadat. Walaupun kau mengucapkan, tapi kau tidak bisa menyaksikan wujudnya Allah di dunia. Demikian juga cara terhubung akan Allah ya, mengingat Allah. Walaupun kau mau, kau berusaha, kau niat, tapi kalau kau nggak ketemu jalan dan caranya, nggak akan bisa. Ini ilmiah ya, jadi nggak mungkin bisa ditiru oleh siapapun ya, kecuali lewat jalan wasilah. Al-Maidah 35. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Jika nggak ketemu jalan wasilah, nggak akan bisa mendekatkan diri. Ini logikanya. Ini dunia ya. Jelas pun sini. Ini dunia ya. Kau ibadah, kau hidup sekarang ada di dunia. Kau sekarang ada di dimensi akal. Akal pembawaan jasmani. Semua orang ya yang belum dibaiat nggak bisa masuk ke alam rohani, nggak bisa masuk ke alam akhirat secara rukun syarat, belum diupgrade kesadarannya ke gelombang roh. Maka yang ada hanyalah akal, dan akal tidak bisa menembus akhirat. Sedangkan Tuhan adalah ada di Malik Yaumiddin, dia maha rohani. Kutipkan sebagian rohku. Berarti kau aslinya adalah roh. Dan Allah adalah maha roh. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara roh dengan maha roh. Tetapi saat kau diturunkan ke dunia, kau membawa badan kasar ya. Dan badan kasarmu membawa gelombang kesadaran namanya akal dan alat membaca virtual namanya panca indera. Kalau kau nggak dibaiat, kau nggak bisa memasuki dirimu sendiri. Atau yang kata Nabi, udkhulu, masuklah kamu dalam Islam secara kafah menyeluruh ya. Artinya masuk ke dalam diri rohanimu. Kau Islam jangan cuma Islam jasmani tok. Islam jasmani ya syahadat ucapan, sholat tunggang-tungging. Ya, seperti itulah rukun syarat syariat. Nah, itu jasmani. Tetapi harusnya kamu itu juga Islam secara rohmu. Nah, ini dia ya. Masuk ke roh aja nggak bisa. Makanya ya akhirnya apa? Semua orang ya, bahkan ulama-ulamanya gak ngerti. Dikiranya akhirat itu kan nanti. Mulai Nabi
siapa ya? Nabi Zulkifli, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sudah membuktikan akhirat. Semua itu sudah zaman ribuan, puluhan ribu tahun yang lalu sudah membuktikan. Masa zaman ini akhirat malah belum ada? Udah keliru ya. Jadi akhirat itu alam di atas dimensi duniamu. Jika kau bisa menembusnya sekarang, ya akhiratnya sekarang, bukan nanti. Kan ada itu Ustadz Abdul Somplak itu, ya, yang bilang itu nanti kehidupan dunia nanti setelah itu mati ketemu kubur, ketemu sisa kubur, bla 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 bla, dibangkitkan bla 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 bla. Persis kayak pelajaran saya waktu SD, ya. Nanti nerakanya berupa api menyala-nyala, ya. Surganya ada bidadari 70 dan sebagainya. Persis itu kayak pelajaran saya waktu SD. Jadi SD saya diajari begitu, kemudian hafalan, ya, begini cerita, ya. Persis sama Ustadz Abdul Somplak. Nah, itu yang sesat menyesatkan. Wong gak ngerti cerita agama, ya. Nah, seperti ini loh. Saya berani live di publik. Silakan ya, telah ilmiahnya ya. Semua orang yang tidak dibaiat nggak mungkin bisa menembus akhirat ya. Karena akhirat adalah alamnya roh. Kau sekarang alam jasmani ya, dengan akalmu dan panca inderamu nggak mungkin bisa masuk akhirat, apalagi sampai di Malik Yaumiddin ujungnya akhirat. Ya. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Berarti seluruh ibadahmu, sholatmu, zikirmu gak bisa sampai dong, nembus saja gak bisa. Ya. Jadi amalmu hanya sebatas waktu kamu masih sadar di dunia. Bisa ngaji, bisa sholawatan, bisa sholat, bisa zikir, tapi sebatas saat masih sadar. Begitu tidur sudah kafir. Gak ngerti apa-apa ya. Lumpuh ya akalmu. Nah ini dunia ya. Saya terangkan otentiknya. Tapi kamu pun tetap gak akan bisa praktek. Allah Maha Ruhani gak bisa terlihat oleh jasmanimu ya. Allah ada di Malik Yaumiddin, tidak di dunia. Yang di dunia hanyalah wujudnya saja. Maka jika kau gak ketemu sifat wujudnya Allah di dunia, gak akan ketemu Allah di akhirat. Dan hubunganmu dengan Allah di akhirat wajib lewat wasilah ya, yang mengaplikasikan teknologi gelombang ya, yang menyamakan frekuensi dan gelombang yang sama. Dan yang di sini ya, Allah Subhanahu wa taala ya, mengutus utusannya ya, sang pembawa wasilah. Sepanjang inilah nur Allah, nur malaikat Jibril dan nur Muhammad. Nah, dibawa oleh orang ini. Dulu orang ini adalah Nabi Muhammad. Dulu orang ini adalah Nabi Isa. Dulu orang ini adalah Nabi Musa. Kemudian zaman setelah Nabi Muhammad, orang ini waris kepada Sayyidina Abu Bakar. Waris kepada Sayyidina Qasim ya. Waris kepada Sayyidina Ja'far Siddiq ya. Waris kepada Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dan yang terakhir adalah waris kepada gurunya Mr. TM. Inilah yang disebut Allah yang wujud di dunia. Yang Allah menyebut di dalam Quran ya, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Ada dia menyebut aku, ada menyebut kami. Loh. Hakikatnya tetap satu dong. Sama seperti dirimu. Kau ada di alam roh, ada di alam jasmani, ya. Apakah kau ada dua? Tidak, itu dimensional, ya. Demikian juga dunia dan akhirat, ya. Sebetulnya dunia dan akhirat ya satu juga, hanya saja dimensional. Nah, siapapun yang tidak dibaiat tidak terizinkan masuk alam akhirat karena rohnya belum dimasuki, ya. Belum terlahir di alam rohnya, ya. Dia hanya terlahir keluar oleh orang tuanya, harusnya dia terlahir ke dalam oleh guru rohaninya. Nah, dari alam akal ya, jasmani dan panca inderamu, kamu nggak bisa berinteraksi dengan ini langsung, nggak bisa. Panca inderamu hanya terbatas dengan
apa yang terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Ini gak kejangkau, makanya yang ini sifatnya laisa kamislihi syai'un. Tapi yang ini kau saksikan dalam syahadatmu. Makanya syahadat kau gak hanya melihat Allah, ya, menyaksikan Allah, tapi menyaksikan Allah dan Rasulnya. Inilah yang kau saksikan. Di balik ini ada nur. Di balik nur ada Allahu subhanahu wa ta'ala. Itulah cara kau berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di arsy yang maha rahasia dengan memanfaatkan gelombang dan frekuensi yang dibawa oleh sang pembawa channelnya. Maka kau menghadap kepada wajhiyah, bukan wajhullah, ya. Wajhiyah ini wajahnya, ya. Ya. Bukan menghadap Allah, bukan. Enggak mungkin kau bisa menghadap Allah, ya. Menghadap kepada Allah lewat wajahnya. Ini wajah tu wajhiyah. Tapi bukan menyebut dia. Ini wajahnya Allah yang kau temui di dunia. Sama seperti matahari kau gak kenal. Kau kenal matahari lewat sinarnya. Sinarnya pun akan berubah-berubah. Dipengaruhi oleh tekanan udara yang membawanya. Sehingga matahari kau lihat siang, pagi, dan sore seolah-olah berubah. Padahal matahari gak pernah berubah. Sinarnya gak pernah berubah. Tapi wujudnya dipengaruhi oleh sang pembawa sinar itu sampai matamu, yaitu gelombang udara, tekanan udara, ya. Yang terlihat olehmu adalah ini. Ini gak kejangkau. Namanya maha akhirat. Akhirat pun gak kejangkau oleh matamu. Yang kau saksikan adalah ini. Tapi lagi-lagi, jika kau gak ketemu yang ini, kau gak bisa bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Gak mungkin. Biar kau cari di kitab, kau cari di Google, kau cari lewat ulama mudzakarah, gak akan ketemu yang ini jika kau tidak ketemu sungguhan. Karena ini tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam kitab, ya. Ini harus orang-orang dipertemukan, ya. Jadi makanya saya geber, ya, saya goblok-goblokan ulama-ulama yang goblok, ya. Karena mereka nggak mungkin bisa bersahadat. Karena syahadat itu menyaksikan, bersaksi, bukan mengucapkan. Tapi setiap saya tanyakan, apa yang kau saksikan? Biarpun sampai dobolan gak bakal bisa menunjukkan. Karena kau gak ketemu ini. Tapi kalau kau ketemu ini, dan ketemu metodologinya, oh benar ini. Nah itu dia, ya. Jadi kau ketemu ini gak sekedar ketemu orang, ya. Di balik orang ini adalah wasilah yang menghubungkanmu akan Allah yang maha rahasia. Nah, makanya tidak akan kau ketemu Allah di langit kalau ketemu Allah yang di bumi, ya. Tidak akan kau ketemu Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah di dunia. Ini dulu baru ini, ya. Karena kau memakai alam jasmani sekarang di dunia, kau harus menemukan Tuhan ini di dunia. Jangan berkhayal langsung ke ini. Makanya mengingat Allah yang ini gak mungkin, ya. Karena dia laisa kamislihi syai'un. Tapi dia yang ini ada wujudnya. Tapi kau tidak menyembah itu. Menghadap kepada wujudnya ini. Selanjutnya adalah teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Wasilah yang dibaliknya orang ini. Clear. Maka kau menghadap kiblat jasmanimu kepada ini. Maka, tapi karena kau telah dibayat, kau bisa eksplorasi naik gelombang roh di alam akhirat. Hanya yang telah bisa terizinkan masuk akhirat, ya. Kalau belum dibayat, ya, kalau belum mendapatkan nur iman dan nur kitab, sampai kapanpun ilmumu cuma sampai sini dah loh. Nah, nggak bisa masuk akhirat. Maka kata ulama dunia, akhirat itu nanti, iya bagimu. Tapi bagi yang telah dibayat, akhirat itu pun sekarang, ya. Jadi dunia dan akhirat itu ya satu, cuman dimensional. Sama seperti jasmani dan rohanimu itu bukan dua, satu, tapi dimensional. Jadi mereka yang tidak bisa masuk akhirat adalah mereka yang tidak kenal rohnya. Clear, ya.
Karena alamnya jasmani disebut dunia, alamnya rohani disebut akhirat. Apakah jasmani dan rohani ada dua? Dirimu apakah ada dua? Tidak. Apakah dunia dan akhirat ada dua? Tidak. Itu dimensional. Tapi untuk masuk ke alam rohani, kau harus temukan guru rohani di alam dunia. Untuk masuk akhirat, kau harus temukan dulu guru ya, yang membaiat melahirkan rohanimu ya, kemudian mengajarkannya rohanimu ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala di alam maha rohani. Tapi semua ini kan nggak terlihat, Allah nggak terlihat, akhirat nggak terlihat oleh matamu ya, yang terlihat adalah sang pembawanya. Clear ya. Sekarang pertanyaannya ya, jika ada orang mengaku ya, ada pintu yang lain, nggak mungkin ya. Makanya saya terangkan ini, kau pun tetap nggak akan ketemu ya. Jika nggak ketemu jalannya, yaitu jalan Walia Mursyida yang asli waris, nggak mungkin kau sampai pada ujungnya. Sama seperti kau bertelepon dengan nomor yang salah tekan nomor 1 angka digit saja yang terakhir ya, geser dari 7 ke 8, nggak akan nyambung. Walaupun secara teorinya sama, amalannya sama, caranya sama, semuanya sama. Tapi kalau kau berkiblat akan ini yang salah, sama seperti kau bertelepon salah nomor ya. Nah itu dia ya. Jadi sholat syahadat nggak mungkin bisa dimengerti oleh seluruh manusia jika dia tidak ketemu siapakah atau di manakah sifat Allah yang wujud di dunia, yaitu Rasulun min anfusikum. Clear. Biarpun saya taek no, tak jancuk no mata-matamu no, kamu nggak akan ngerti bisa bersaksi syahadatmu kalau belum ketemu ini ya. Dan juga kau nggak akan bisa mengingat Allah dalam sholatmu juga jika belum ketemu ini. Kau tidak menyembah ini loh ya. Inilah yang di dalam uraian kemarin ya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah penghubungmu ya. Inilah penghubungmu ya. Dia adalah Nabi Muhammad, tapi yang di zamanmu sendiri. Dulu isinya ada di balik Nabi Muhammad. Isinya ini waris seperti gelas berpindah-pindah isinya ya. Dari air di dalam gelas wujudnya gelas, dipindah botol wujudnya botol, dipindah kendi wujudnya kendi ya. Tetapi isinya tetap air yang sama. Hakikatnya kau ketemu Nabi Muhammad, tapi yang di zamanmu sendiri dia adalah Rasulun min anfusikum, atau yang disebut Nabi sebagai ulama waris. Walaupun saya kasih tahu caranya ya tentang zikir ya, tapi kalau kau nggak ketemu ininya, sang pembawanya, kau nggak ketemu tekniknya, kau nggak dibayat, ini semua cuman omong kosong. Inilah yang dimaksud di Al-Maidah 35, cara jalan wasilah ya. Jalannya salurannya hanya lewat ini, tidak ada jalan lain ya menuju Allah Ta'ala ya. Menuju Allah Ta'ala hanya jalan yang terbit dari sisinya. Tapi kalau menuju Roma itu banyak jalan ya. Bisa lewat Mantub, bisa lewat Balung Panggang, bisa lewat Mojokerto, Diwe, bisa ya. Tapi kalau menuju Allah Ta'ala harus lewat utusannya. Paham gak ini ya sih? Surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Inilah yang orang sudah nggak tahu lagi ya. Sholatmu nggak akan mi'raj, nggak akan menembus akhirat, nggak akan khusyuk. Itu sering saya dengar itu di medsos itu. Sampai kapan kita nggak tahu sholat, nggak tahu bacaannya, nggak tahu artinya? Dudu iku blok-blok. Khusyuknya sholat bukan dengan bacaan, bukan dengan arti. Bacaanmu itu akal, arti itu akal. Yang nyambung akan Allah yang maha rohani dengan akal apa roh? Dengan roh. Maka yang menyambungkanmu agar sholatmu khusyuk adalah dengan metodologi.
Dari akal naik ke dimensi roh ya. Dari jasmani naik ke dimensi roh ya. Tapi pintunya jelas ya, masuknya ya. Bayangkan ya, kau di alam dunia saja mudah kesasar, apalagi di alam akhirat. Kecuali oleh gurumu yang betul-betul ulama waris ya. Jika kau ya menghubungi dengan pembawa yang salah ya, atau orang yang kau anggap mursyid tapi KW, itu sama yang nggak ada gelombang mutlaknya ya. Mohon maaf ya, yang sampai pada maha mutlak hanya yang mutlak yang naik dimensi ya. Kalau kau nggak ketemu gelombang mutlak, nggak akan sampai kepada yang maha mutlak. Jika kau ketemu stop kontak ya, niatmu mau menyalakan kipas angin. Tapi kalau stop kontaknya nggak ada listriknya, kipasmu nggak akan nyala. Itulah gambarannya. Jadi kau harus temukan ini, tapi yang ada gelombang mutlak wasilahnya. Ini nggak sembarangan ya. Ini adalah Rasulun min anfusikum yang telah didustai ulama-ulama dunia. Mereka tidak mengakui ada Rasul, padahal ayatnya ada. Al-Hujurat ayat 7, atau Bah 128, Ali Imran, dan banyak lagi ya. Mereka karena nggak ketemu, dianggaplah nggak ada. Keliru padahal ya. Otak akalnya harusnya mengikuti dalil. Harusnya dicari dong. Bukan kemudian kau telah pintar dengan membaca, mengartikan seolah-olah kau sudah melebihi Quran. Keliru. Itulah yang di dalam Al-Waqiah 9. Nggak mungkin kau bisa membaca Quran ya. Menyentuh saja sih nggak mungkin, apalagi membacanya. Dan itu bukan Quran yang qadim, itu Quran mushaf ya. Itu adalah pengalaman daripada Nabiullah Muhammad yang dituangkan di dalam kitab ya. Harusnya adalah kita melewati pengalaman yang sama. Nah, kita nggak akan melewati pengalaman yang sama jika tidak lewat guru yang sama, jalan yang sama, proses yang sama. Itulah, maka jalan ini adalah jalan yang sama yang dilewati oleh seluruh nabi dan rasul, proses yang sama. Itu yang kami sebut sebagai metodologi. Nah, dengan kita melewati jalan yang sama, guru yang sama, proses yang sama, kita pun ketemu ayat-ayat qadim yang sama. Nah, dulu Nabi Muhammad menyampaikannya berupa Quran mushaf. Nah, nanti kau pun akan ketemu Quran yang qadim, tapi kau sampaikan dengan kata-katamu sendiri. Itu dia ya. Jadi, kalau kau nggak ketemu salurannya, jalannya, kau nggak akan nyambung dengan ini ya. Dan nggak kita nyucukkan kepada ini ya, tapi ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang agar sampai kepada Allah yang ada di Malik Yaumiddin Marohani. Walaupun ibadahmu kau kerjakan di dunia ya saat ini ya. Kekeliruan fatal ya, itu ada Ustadz Abdul Somplak, itu yang mengira ya, karena dugaan mereka bukan praktek ya. Akhir itu nanti katanya, goblok jelas goblok ya. Katanya nggak ada Rasul, goblok jelas goblok. Katanya bisa berhubungan dengan Allah, bisa dengan tanpa wasilah, goblok, jelas goblok. Katanya bisa mengingat Allah dengan akalnya sendiri, goblok, gak mungkin ya. Saya tunggu-tunggu ya, tetap ya. Maulana Habib Senior Syekh Mr. TM ya. Doktor ya, LC, PhD ya, PhD ya. Mr. TM yang brilian baik hati dan tidak sombong. Kalau ngomong dar-dedor, tapi kalian nggak akan bisa membantahnya. Karena ini ilmiah tinggi ya. Silakan diuji ya, kalimat-kalimat saya tadi ya. Apakah ini logik tinggi? Kumpulkan para ahli ya, ahli fisika, ahli kimia, ahli matematika, ahli nuklir, ahli ilmu alam ya. Juga ahli kitab, ahli hadis, semuanya ya, boleh. Nah, suruh sini ya. Ketemu sama Mr. TM ya, kalau mau adu analisa ilmiahnya ya. Ini nggak bisa kalian bantah ya. Makanya kalian saya goblok-goblokan tetap goblok, karena memang goblok. Kalian nggak tahu tentang ini ya. Hubungan dengan Allah Ta'ala yang di sini wajib lewat ini ya. Dan ada teknologi metafisika yang mengaplikasikan wasilah yang dibawa oleh pembawanya. Itulah ya. Wabtaghu ilahil wasilah
wajahidu fisabili la'allakum tuflihun. Walaupun sudah saya terangkan tentang syahadat kau saksikan ini, kalau kau nggak ketemu yang ini, nggak akan bisa praktek, goblok. Walaupun saya terangkan ya, teknik zikir ya, mengingat Allah dalam sholat atau dalam zikirmu ya, kalau kau nggak ketemu ini dan nggak ketemu ideologinya, goblok, gak akan bisa praktek ya. Inilah ya Mr. TM ya, seorang diri tapi bisa membuktikan berapa ribu, berapa juta ulama goblok kabeh. Gus, Habib, Mursyid, Kiai, Buya, goblok kabeh. Silakan diuji ya ilmiahnya ya. Dan saya tunggu ya respon ilmiahnya ya. Jangan nyinyir. Yang ilmiah ya, yang bahasanya technical praktis ya. Dan aplikatif ya. Jangan teoritis, wah nggak nyambung ya. Membuktikan teori tidak bisa dengan teori ya. Kau harus bisa menunjukkannya. Kalimat kata kerja berarti harus ada yang dititik-titikkan. Menyaksikan. Kalau saya tanya apa yang disaksikan? Ya harus ada jawabannya dong. Mengingat Allah. Kalau saya tanya apa yang diingat? Ya harusnya ada jawabannya dong ya. Baca di surat Al-An'am ya, ini wajah tu wajah. Kenapa kau enggak disuruh mengingat Allah? Kau menghadap wajahnya. Ini tentang teknik tinggi, menyamakan frekuensi dan gelombang wasilah di balik sang pembawanya. Demikian, saya tetap menyampaikan bahwasanya mereka, ulama-ulama dunia, goblok, kiai goblok, ustadz goblok, gus goblok, buya goblok, mursyid goblok, habib goblok. Tunjukkan kalau kalian pintar ya. Ayo sharing di Uran-Uran Tali Marifat ya. Di komen ya. Juga kunyuk-kunyuk murid-muridnya itu ya. Silakan ya. Jangan cuma ngamuk, jangan cuma ngeyel ya. Bicara ilmiah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.